semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep laju reaksi, persamaan laju reaksi, dan orde reaksi. Reaksi adalah ukuran yang menyatakan cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Ternyata laju reaksi dapat didefinisikan secara matematis. Apa definisi dari laju reaksi secara matematis? Mari simak ilustrasi berikut. Pada suhu ruang, campuran gas karbon monoksida atau CO dan nitrogen dioksida atau NO2 berwarna coklat tua. Campuran ini kemudian dipanaskan dalam minyak dengan temperatur 500 Kelvin. Selanjutnya, dilakukan pengamatan terhadap perubahan warna pada campuran gas setiap selang waktu 2 menit. Seiring berjalannya waktu, dapat kita lihat bahwa warna dari campuran gas karbon monoksida atau CO dan gas nitrogen dioksida atau NO2 mulai memudar. Hingga akhirnya terbentuklah produk, yaitu gas karbon dioksida atau CO2 dan gas nitrogen monoksida atau NO, yang keduanya merupakan gas tidak berwarna. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seiring berjalannya waktu, jumlah reaktan yaitu gas CO dan NO2 akan semakin berkurang, yang ditandai dengan memudarnya warna pada campuran gas. Sedangkan jumlah produk yaitu gas CO2 dan NO akan semakin bertambah, yang ditandai dengan berubahnya warna pada campuran gas menjadi tidak berwarna. Prinsip ini dapat pula kita gambarkan sebagai berikut. Gambar ini menunjukkan jalannya reaksi dari A menjadi B setiap selang waktu 10 detik dalam waktu 1 menit. Dapat kita lihat bahwa setiap selang waktu 10 detik jumlah reaktan A semakin berkurang, sedangkan jumlah produk B semakin bertambah. Gambar yang dijelaskan tadi, maka laju reaksi dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah reaksi atau reaktan atau bertambahnya jumlah hasil reaksi atau produk setiap satuan waktu. Ukuran jumlah zat dalam reaksi kimia umumnya dinyatakan dalam konsentrasi molar atau molaritas. Itu molaritas. Molaritas adalah banyaknya jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Terus molaritas, N sama dengan N per V. M sama dengan molaritas dengan satuan mol per liter. N sama dengan jumlah mol zat terlarut. V sama dengan volume larutan atau liter. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laju reaksi menyatakan hubungan yang berkurangnya konsentrasi reaksi atau reaktan atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau produk untuk setiap satuan waktu. Kali ini saya juga akan menjelaskan tentang contohnya, yaitu pita magnesium direaksikan dengan 2 HCl menjadi MgCl2 ditambah H2. Mari kita perhatikan ya. Antara pita magnesium dengan larutan HCl yang menghasilkan MgCl2 dan H2. Laju reaksi pada masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Tanda minus pada perubahan konsentrasi Mg dan perubahan konsentrasi HCl menunjukkan bahwa seiring perubahan waktu, konsentrasi Mg dan HCl semakin berkurang. Sedangkan tanda positif pada perubahan konsentrasi MgCl2 dan perubahan konsentrasi H2 menunjukkan bahwa seiring perubahan waktu, konsentrasi MgCl2 dan H2 semakin bertambah. Jika digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut. Grafik tersebut menunjukkan bahwa seiring perubahan waktu, konsentrasi reaksi yaitu Mg dan HCl semakin berkurang. Sedangkan konsentrasi hasil reaksi yaitu MgCl2 dan H2
semakin bertambah. Selain itu, kita juga dapat menentukan laju reaksi antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Perbandingan laju reaksi sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi. Laju reaksi juga dapat ditentukan melalui suhu reaksi. Semakin tinggi suhu reaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Berikut ini adalah rumus dari pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Merupakan rumus dari pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Banding terbalik dengan waktu reaksi. Laju reaksi semakin cepat, waktu reaksi semakin sedikit. Sebaliknya, laju reaksi semakin lambat, maka waktu reaksi semakin. Berikut ini merupakan rumus dari pengaruh suhu terhadap waktu reaksi. Sebelumnya kita sudah mempelajari definisi laju reaksi. Laju reaksi menyatakan berkurangnya konsentrasi reaksi atau reaktan atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau produk setiap satuan reaksi. Penentuan laju reaksi pada umumnya dilakukan pada konsentrasi awal zat reaksi. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh pada saat zat reaksi berlangsung, konsentrasi zat reaksi akan menurun, sehingga tidak dapat ditentukan konsentrasi pada saat reaksi sedang berjalan. Yang kedua, ada kemungkinan reaksi berbalik arah, yang artinya zat hasil reaksi berubah kembali menjadi zat reaksi. Dengan demikian, dalam penentuan persamaan laju reaksi juga melibatkan konsentrasi awal zat reaksi. Bila terdapat reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D dengan koefisien P ditambah Q menghasilkan R ditambah S, maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan laju reaksi dengan satuan mol per liter dikali sekon, K adalah konstanta atau tetapan laju reaksi, A adalah konsentrasi awal zat A dengan satuan mol per liter, B adalah konsentrasi awal zat B dengan satuan mol per liter, M sama dengan orde reaksi terhadap A, N adalah orde reaksi terhadap B. Dari persamaan itu, maka kita juga mengenal orde reaksi. Apa itu orde reaksi? Bagaimana pengaruh orde reaksi terhadap laju reaksi? Reaksi yaitu V sama dengan K dikali A pangkat M dikali B pangkat N. Orde reaksi dalam rumus laju reaksi ini dilambangkan dengan huruf M dan N, di mana arti orde reaksi yaitu besarnya pengaruh A dan B terhadap laju reaksi. Orde reaksi menentukan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Pada umumnya, orde reaksi terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, orde 0. Yang kedua, orde 1. Dan yang ketiga adalah orde 2. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari orde 0, orde 1, dan orde 2. Orde 0. Contohnya pada reaksi A menjadi B. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat ordenya, yaitu 0. Jika konsentrasi A sebesar 1 molar, maka laju reaksinya sama dengan 1. Kemudian, jika konsentrasi A dinaikkan menjadi 2 molar, maka laju reaksinya juga sama dengan 1. Dengan demikian, dapat disimpulkan, suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 0 jika kenaikan konsentrasi reaksi tidak mempengaruhi besarnya laju reaksi. Berikut ini merupakan grafik reaksi orde 0. Orde 1. Contohnya pada reaksi A menjadi B. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat ordenya, yaitu 1. Jika konsentrasi A sebesar 1 molar, maka laju reaksinya sama dengan 1. Kemudian, jika konsentrasi A dinaikkan menjadi 2 molar, maka laju reaksinya sama dengan 2. Dengan demikian, dapat disimpulkan, suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 1 jika kenaikan konsentrasi reaksi berbanding lurus dengan kenaikan laju reaksi.
Berikut ini merupakan grafik reaksi orde 1. Orde 2. Contohnya pada reaksi A menjadi B. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat ordenya, yaitu 2. Jika konsentrasi A sebesar 1 molar, maka laju reaksinya sama dengan 1. Kemudian, jika konsentrasi A dinaikkan menjadi 2 molar, maka laju reaksinya sama dengan 4. Dengan demikian, dapat disimpulkan suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 2 jika kenaikan konsentrasi preaksi sebanding dengan kuadrat kenaikan laju reaksi. Berikut ini merupakan grafik reaksi orde 2. Dalam menentukan orde reaksi, kita mempunyai cara. Cara pertama yaitu 1. Jika tahap-tahap reaksi diketahui, maka orde reaksi terhadap masing-masing zat merupakan koefisien tahap yang paling lambat. Contohnya, Reaksi 2H2 direaksikan dengan 2NO menghasilkan 2H2O ditambah N2. Jika tahap-tahap reaksi diketahui sebagai berikut. Yang pertama, H2 direaksikan dengan 2NO menghasilkan N2O ditambah H2O dengan reaksi lambat. Yang kedua, N2O direaksikan dengan H2 menghasilkan H2O ditambah N2 dengan reaksi cepat. Maka persamaannya adalah V sama dengan K dikali H2 pangkat 1 dikali NO pangkat 2. karena sebagian besar reaksi sulit diamati tahap-tahapnya, maka pada reaksi yang tidak diketahui tahap-tahapnya, reaksi berlangsung satu tahap. Orde reaksi terhadap masing-masing zat ditentukan melalui eksperimen atau percobaan. Cara menentukan orde reaksi melalui eksperimen atau percobaan yaitu jika konsentrasi salah satu zat reaksi dinaikkan, maka konsentrasi zat lain akan dibuat tetap. Masih telah menyaksikan video konsep laju reaksi, persamaan laju reaksi, dan orde reaksi.